Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bagas Ranu Jagat Pramudita, NIM 200803031030035. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan analisis implementasi dari perusahaan Nike. Pertama yaitu profil perusahaan Nike. Nike adalah perusahaan multinasional, yaitu sebagai salah satu produsen terbesar pakaian dan sepatu olahraga di dunia. Nike didirikan pada tahun 1964 di Oregon, Amerika Serikat dengan nama Blue Ribbon dan diganti Nike pada tahun 1971. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka pada bulan Desember 1980. Dan pada tahun 1984, pemain basket terkenal yaitu Michael Jordan menandatangani kontrak. Dan Nike mengeluarkan model pertama sepatu olahraga Air Jordan. Nike juga menjual sepatu sepak bola dan sepatu olahraga lainnya. Kantor pusat Nike terletak di Nike Campus Dunia pada Beaverton, Oregon, Amerika Serikat. Sedangkan kantor pusat di Indonesia terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 5253, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2F 28 Suite 2803, Jakarta. Lingkungan eksternal dan internal Nike. Nike sangat fokus pada manajemen bisnisnya dengan melakukan analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, threats ancaman. Analisis SWOT dalam perumusan strategi global Nike yaitu ada analisis strength atau kekuatan, yaitu ada kompetensi dan inovasi dari sepatu dan pakaian olahraga yang banyak pilihan. Ada strategi pemasaran dari Nike yang menggunakan para atlet-atlet kelas dunia dan juga tim-tim dunia. Konsep dari sepatu-sepatu yang dijual dengan menggunakan kolaborasi dan melakukan kolaborasi dengan artis, atlet, dan perusahaan lain. Yang selanjutnya ada weakness. Ketika barang limit yang dikeluarkan oleh Nike sudah habis, pasti harganya akan naik berlipat-lipat daripada harga aslinya. Jarang ada diskon di toko offline maupun di web resmi dari Nike. Banyak dari produk Nike yang di-KW atau dipalsukan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Kerjasama dengan perusahaan lain. Keunggulan dalam teknologi yang sudah maju. Produknya sudah mendunia. Potensi dari Nike yang terus berkembang seiring zaman. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Banyak barang yang digawe, harga yang terlalu mahal, terdapat banyak pesaing-pesaing dari Nike seperti Adidas, Puma, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu dengan mengembangkan produknya dengan membuat seri-seri limited edition dan ada memasarkan dan mengiklankan produknya hingga ke seluruh dunia. Selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunity, mengutamakan bahan dan material dari produk-produknya atau memperbagus, menambah store offline di banyak negara. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength Trades, membuat produk dengan material yang detail sehingga menjadikan barang tersebut tidak bisa digawe. Sering mengadakan sale di store offline maupun di web online. Selanjutnya ada strategi WT atau Weakness Trade, pandai mencari peluang tentang apa yang digemari anak-anak muda pada zamannya, baik laki-laki maupun wanita. Membuat hal-hal baru seperti mengadakan lomba desain untuk sepatu tertentu dan desain yang menang akan dijadikan sepatu keluaran terbaru. Selanjutnya yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial dari perusahaan Nike. Perusahaan Nike terlibat dalam masalah mengenai kondisi pabrik-pabriknya di wilayah Asia. Nike diberitakan tidak memperlakukan dengan baik para pekerja dengan memberikan gaji yang tidak pantas. Akibat berita ini, banyak yang protes kepada pihak Nike. Dengan banyaknya komentar negatif dan yang ditujukan kepada Nike, akhirnya Nike menanggapi berita tersebut dengan mengubah praktik dan menjadi model perusahaan dalam mengelola manufakturnya. Karena hubungan antara reputasi, etika, dan pemasaran, maka sekiranya perlu untuk mengeksplorasi dimensi tanggung jawab sosial dan etika pemasaran. Serta
menjadikan penelitian yang berkaitan etika dan tanggung jawab sosial dengan referensi terhadap kinerja pemasaran dan mendiskusikan peran mereka dalam proses perencanaan pemasaran strategis. Tanggung jawab sosial Nike berkomitmen terhadap praktik-praktik pembelian yang bertanggung jawab secara sosial, yaitu perencanaan implementasi strategi dari Nike. Yang pertama yaitu ada Nike menjalin kontrak dengan atlet-atlet dan tim-tim besar. Nike menjadi brand yang terkenal seperti yang diketahui banyak orang. Nike banyak menjalin kontrak dengan atlet profesional terkenal di dunia seperti Michael Jordan, Roger Federer, Tiger Woods, dan juga Ronaldo. Nike juga menjalin kontrak dengan tim-tim profesional di dunia yang terkenal seperti Juventus dan Barcelona. Yang kedua yaitu ada banyaknya inovasi dari desain-desain lama yang dikembangkan. Nike adalah perusahaan yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki banyak jenis sepatu dan desain yang sudah dikeluarkan, sehingga Nike membuat kolaborasi dengan para artis terkenal seperti yang baru-baru ini yaitu Air Jordan 1X Travis Scott. Kolaborasi tersebut yaitu kolaborasi dari Nike dengan rapper terkenal asal Amerika Serikat, dan sepatunya pun sangat laku di pasaran dan dijual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu penetapan organisasi dan pengambilan keputusan. Di era modern dan semua serba teknologi tentunya menjadi tantangan bagi setiap organisasi perusahaan, tak terkecuali dengan Nike. Nike mempunyai struktur perusahaan di mana setiap wakilnya mempunyai tugas tersendiri untuk menghadapi masalah yang ada, seperti contohnya The Board of Directors, Bill H. Knight, yang tugasnya memimpin organisasi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian, menyetujui anggaran tahunan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan Nike dengan menggunakan keputusan yang tidak diprogram, dan hal ini dibuktikan dengan Bill H. Knight atau ketua dewan direksi yang terkesan dengan Onitsuka, yaitu tempat pembuatan Adidas dengan kualitasnya yang bagus dan harganya murah, sehingga ia mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian dengan mereka. Kasus pada tahun 1983, kepercayaan Knight melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike sehingga berdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Karena itu, Bill sebagai dewan direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi sebagai produsen sepatu nomor 1 dengan melalui kecepatan penjualannya dengan menggunakan konsep Nike Global Segmentation and Targeting Positioning. Selanjutnya yaitu ada perorganisasian dan struktur organisasi perusahaan Nike. Nike mempunyai organisasi dari mulai owner, pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan juga karyawan. Karyawan itu yang menjadikan perusahaan melaju pesat dan mampu bersaing domestik maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya adalah Nike adalah salah satu penjual sepatu dan pakaian olahraga terkenal dan terbesar di dunia. Visi Nike adalah membawa inspirasi dan inovasi bagi semua atlet di dunia. Misinya yaitu menjadi penjual sepatu terbesar dan pakaian atletik dan pakaian olahraga terbesar di dunia. Negara yang memiliki bisnis Nike terbesar meliputi Inggris, Jepang, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Kanada. Nike didirikan oleh mantan atlet lari jarak jauh bernama Philip Knight. Nike berusaha untuk memenuhi penyediaan produk di berbagai jenis olahraga. Maka dari itu, Nike sebaiknya melakukan jenis akuisisi vertikal. Meskipun Nike telah berada di posisi yang kuat dalam industri produk olahraga, namun Nike tetap harus meningkatkan penjualan internasionalnya dengan tetap memperhatikan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dari segi internal, Nike tetap harus meningkatkan kualitas produknya, dan dari segi eksternal dapat memberikan biaya pengiriman gratis ke daerah yang mudah dijangkau dan dekat dengan lokasi pabrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.